Publik tanah air dibuat haru. Komentar berkelas Bima Sakti usai timnas Indonesia gilas Guam 14-0. Sebut kemenangan ini dipersembahkan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pertandingan Timnas Indonesia versus Guam di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pertandingan digelar di Stadion Pakansari Bogor Senin 3 Oktober 2022. Baru 17 detik laga berjalan, Timnas Indonesia U17 sudah membukakan melalui Arkan Kakak. Namun sayang bola masih agak melebar dari gawang Guam. Timnas Indonesia U17 akhirnya membuka skor pada menit ke-8. Arkan Kakak memaksimalkan bola luar di daerah kotak penalti setelah kiper Guam tidak meredam ancaman dengan sempurna. 3 menit kemudian Arkan Kakak kembali berhasil mencetak gol untuk Indonesia. Bola menyusur tajam ke pojok bawah gawang Guam dan Indonesia pun unggul 2-0. Menit ke-22 Indonesia melakukan 2 percobaan untuk mencetak gol. Namun tembakan Arkan Kakak dan Nabil Asura gagal menerobos pertahanan rapat Guam. Sebuah tandukan dari Arkan Kakak mengenai lengan seorang pemain Guam. Wasit menghadiahkan penalti dan Indonesia pun unggul 3-0 pada menit ke-26. Kembali melalui Arkan Kakak yang melengkapi hat-tricknya. Menit ke-27 sebuah tandukan dari Narendra Tegar membuat Indonesia unggul 4 gol. Umpan dari Rizky Nafris begitu apik hingga mudah ditanduk. Pada menit ke-32 Indonesia mencetak gol kelima melalui Rizky Arifal. Muncul tiba-tiba di kotak penalti. Rizky Arifal melakukan diving header untuk memperlebar keunggulan tim asuhan Bima Sakti. Menit ke-35 Timnas Indonesia kembali mencetak gol. Arkan Kakak mencetak gol keempat dan menunjukkan naluri mencetak gol yang ganas. Menjelang jeda turun minum, Indonesia sukses mencetak gol ke-7 melalui Sultan Zaki. Dia memaksimalkan bola di kotak penalti lewat tendangan fish time. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U17 langsung mencetak 2 gol. Sebuah gol bunuh diri dari pemain Guam dilanjutkan dengan gol dari Jehan Palevi yang baru masuk di bangku cadangan selepas jeda turun minum. Menit ke-59 Indonesia mencetak gol ke-10-nya melalui Muhammad Ghawafi. Dia memanfaatkan sebuah umpan tarik dari dalam kotak penalti. Pada menit ke-80 Indonesia mencetak gol ke-11-nya. Habil Abdillah mencetak gol setelah umpan silang langsung masuk ke gawang Guam. Pada menit ke-80 Indonesia mencetak gol ke-11-nya. Habil Abdillah mencetak setelah umpan silang langsung masuk ke gawang Guam. Indonesia kemudian mencetak gol ke-12 pada menit ke-84. Vigo Danis mendapatkan bola di pinggir kotak penalti yang melepaskan tembakan keras setelah volley tak mampu dihentikan kiper Guam. Menjelang waktu normal habis, pemain Guam Nicholas Galova menerima kartu kuning keduanya dan Indonesia dihadiahkan tendangan penalti. Nabil Asura menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk menjadikan skor 13-0. Pada menit-menit terakhir, Indonesia mencetak gol ke-14-nya. Jidan Bin menyelesaikan serangan balik dengan mengirimkan bola ke pojok bawah gawang dan membuat laga ditutup dengan skor 14-0. Usai pertandingan, Bima Sakti mengatakan cukup puas dengan hasil yang didapat Timnas Indonesia. Saya sangat puas atas penampilan mereka. Mereka bermain cukup bagus, cukup kompak, sehingga dapat mengalahkan Guam dengan skor 14-0. Kemenangan ini saya persembahkan untuk tragedi di Kanjuruhan. Tak lupa juga pelatih Bima Sakti mengucapkan duka yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Ia mempersembahkan kemenangan Timnas Indonesia U17 ini untuk para korban di Kanjuruhan. Saya persembahkan kemenangan Timnas Indonesia U17 ini untuk para supporter korban di Kanjuruhan. Semoga mereka diterima amal ibadahnya. Tutup Bima Sakti. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Bima Sakti usai pertandingan? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.